Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah menghebohkan di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Arif terkejut saat harus membayar sejumlah uang kepada oknum polisi saat hendak mengambil motornya yang sempat diamankan karena razia. Apa yang akan terjadi selanjutnya, mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, mari tuliskan sholawat untuk Nabi kita Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang menuntun kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah Islam, tapi bisa juga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Selamat datang di channel Spidol Story. Di sini kita melihat bersama tentang perilaku atau gambaran kehidupan di dunia nyata dan merenungi pelajaran dalam kehidupan, meneladani sunnah Rasulullah, dan menggapai hikmah dalam setiap perjalanan hidup. Suara knalpot kendaraan bercampur teriakan petugas menggema di sebuah jalan raya kecil di pinggiran kota Malang. Hari itu, Arif, seorang mahasiswa semester akhir, sedang terburu-buru pulang dari kampus karena ibunya di rumah sedang sakit. Namun nasibnya berkata lain. Di tikungan depan gang rumahnya, ada razia mendadak. Seorang polisi menghentikannya dengan tangan terangkat tinggi. "Mas, surat-suratnya," ucap petugas dengan nada dingin. Arif buru-buru mengeluarkan dompet dari tas kecil di pinggangnya, menyerahkan STNK dan SIM yang masih aktif. Petugas itu memeriksa cepat, lalu memanggil rekannya. "Nih, lengkap. Tapi motornya tetap kita amankan karena knalpotnya bising. Besok ambil di polsek ya." Arif mematung. "Tapi Pak, ini knalpot standar, saya tidak ubah apa-apa." "Standar atau tidak, kamu bukan ahli mesin kan? Udah, ikut aturan aja. Motor diamankan. Besok ambil," jawab petugas lain, matanya tajam mengusir. Arif hanya bisa pasrah. Ia mengangguk perlahan dan menyaksikan motornya dibawa masuk ke dalam truk patroli. Keesokan harinya, Arif mendatangi kantor polsek sesuai arahan. Ia membawa semua berkas lengkap dan berharap prosesnya cepat. Tapi saat tiba di loket pengambilan barang bukti, ada yang aneh. Seorang petugas berjaga dengan malas-malasan, sambil memainkan ponselnya. "Ambil motor? Mana surat penyitaan?" Arif menyerahkan semua dokumen yang diminta. Petugas itu menoleh, membuka laci, lalu menatapnya sambil menahan senyum kecil. "Oke, beres. Tapi, ya biaya administrasi 100.000. Kalau mau cepat, tambah 50. Arif terdiam. Dahinya mengernyit. "Loh, bukannya tadi nggak disebut soal bayar-bayar?" "Pak, surat saya lengkap, motor saya nggak salah." Petugas hanya mengangkat bahu, ekspresinya datar. "Kalau nggak mau, ya tunggu dulu. Bisa seminggu, 2 minggu, tahu sendirilah gimana prosesnya." Arif merasa ditindas. Tapi ia tahu, melawan di tempat seperti itu hanya akan memperpanjang urusan. Dengan berat hati, ia mengeluarkan uang dari dompet tipisnya, menyerahkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan si petugas. "Besok-besok hati-hati, Mas. Jangan kena lagi," kata petugas sambil menyerahkan kunci motor dan surat-surat. Arif melangkah keluar kantor polsek dengan dada panas. Di tangan kirinya kunci motor, di tangan kanannya amplop kosong yang baru saja menelan uang makan seminggunya. Ia diam, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana. Jemarinya bergetar saat mengetik pesan pendek. "Mas Rama, aku habis dipalak polisi." Letnan Rama sedang duduk di mes Kopassus di Magelang ketika ponselnya bergetar pelan. Di layar, muncul nama yang sangat dikenalnya, Arif. Ia membuka pesan itu. Hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat tangannya mengepal. "Mas Rama, aku habis dipalak polisi." Rama menarik napas dalam. Ingatannya langsung melayang pada Arif, adik satu-satunya yang ia besarkan setelah orang tua mereka meninggal dunia. Arif bukan anak yang suka mengeluh. Bila sampai mengadu seperti ini, berarti ia benar-benar merasa diinjak. Rama tak banyak bicara. Ia segera berdiri, mengenakan jaket kulit hitam dan memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Tanpa menunggu lama, ia mengajukan izin keluar markas, naik motor pribadi dan memacu kendaraan itu menuju kota tempat adiknya berada. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, tapi wajah Rama tetap dingin. Tak sedikit pun ia menampakkan marah.
Tapi dalam diamnya, ada badai yang mulai tumbuh. Sore itu, Arif duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Ia terkejut saat mendengar suara motor besar berhenti di depan gang. Ketika ia bangkit, sosok tinggi tegap berseragam preman rapi turun dari motor. Wajahnya tegas, dan matanya menatap langsung ke arah Arif. "Mas, aku di sini. Ceritakan semuanya dari awal." Arif mengangguk pelan. Dengan suara pelan tapi bergetar, ia menjelaskan kronologi kejadian di kantor polsek. Tentang razia, tentang surat lengkap, dan tentang amplop yang harus ia serahkan hanya demi mengambil motor miliknya sendiri. Rama mendengarkan dengan saksama. Setelah itu, ia berdiri. "Besok, antar aku ke sana." Pagi itu, udara terasa dingin, tapi bukan karena cuaca. Kantor polsek yang biasanya ramai oleh lalu lalang masyarakat, hari itu mendadak terasa senyap ketika seorang pria tinggi bertubuh kekar melangkah masuk. Letnan Rama, mengenakan kemeja hitam polos, berjalan dengan langkah tenang. Di belakangnya, Arif mengikuti perlahan. Petugas jaga di depan menoleh sebentar, lalu kembali menunduk ke ponselnya. Tapi begitu Rama berdiri di depan meja, dan menatap lurus ke arah petugas itu, suasana berubah. "Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan petugas yang mengurus pengambilan motor adik saya kemarin." Petugas itu berdiri kaku. Melihat tatapan mata Rama yang tajam, ia ragu sejenak. Bisa disebutkan siapa nama petugasnya, Pak?" "Kalau kau tak tahu, aku akan temukan sendiri." Suara Rama datar, tapi menggema kuat. Petugas itu mendadak gugup. Ia mengambil ponsel, menelepon seseorang, dan dalam waktu singkat, 3 orang berpakaian polisi keluar dari ruangan belakang. Salah satunya adalah pria yang kemarin menerima amplop dari Arif. Wajahnya berubah saat melihat Rama. "Kamu yang minta uang ke adik saya?" tanya Rama langsung. Petugas itu menatap bingung, mencoba tersenyum. Tidak begitu maksudnya, Pak. Itu biaya administrasi." "Biaya macam apa yang tidak ada kwitansinya?" Nada Rama tetap datar, tapi tekanan ucapannya membuat ruangan itu sunyi. Petugas itu mulai panik, sementara 2 rekannya yang lain mencoba menenangkan suasana. "Pak, kalau ada masalah, bisa kita bicarakan baik-baik. Saya bukan orang yang datang untuk bicara basa-basi." Dengan gerakan cepat, Rama membuka jaketnya. Di baliknya, terlihat lambang Kopassus kecil di dada sebelah kiri. Bukan pamer, tapi peringatan. "Nama saya Letnan Rama. Kalian main-main dengan adik saya. Sekarang aku minta penjelasan, atau aku minta atasan kalian yang bicara." Ketiganya terdiam. Keringat mulai menetes. Di luar, beberapa warga yang datang mengurus surat mulai melirik-lirik, suasana menjadi gaduh. Tanpa diketahui siapapun, salah seorang warga yang datang ke polsek pagi itu diam-diam merekam kejadian tersebut dari kursi tunggu. Kamera ponselnya menangkap suara dan wajah Letnan Rama dengan jelas. Suasana yang tadinya hanya mencekam di dalam kantor polisi itu, sekarang terekam dan perlahan menyebar di dunia maya. Dalam hitungan jam, video itu viral. Judul-judul bermunculan. Prajurit Kopassus datangi polsek, bongkar pungli di tempat umum. Geger. Polisi ketahuan minta uang saat pengambilan motor, ditegur langsung tentara. Video tersebut memperlihatkan bagaimana Letnan Rama dengan tenang namun tegas menuntut pertanggungjawaban. Tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan. Hanya wibawa dan kejelasan, yang membuat 3 oknum polisi itu tak mampu bicara. Kapolsek setempat akhirnya turun tangan. Ia menemui Rama di ruangannya, dan dengan suara menahan malu, meminta maaf. "Kami akan selidiki hal ini, Pak. Dan jika memang terbukti, mereka akan diproses. Aku akan tunggu hasilnya. Tapi jika kalian tutup-tutupi, jangan salahkan aku kalau semua ini kubuka lebih dalam." Jawaban Rama pendek. Matanya tak lepas dari pandangan sang Kapolsek. Ia berdiri, menyuruh Arif untuk ikut, dan meninggalkan ruangan dengan langkah yang tetap tenang. Namun efek kehadirannya sudah menyebar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Letnan Rama mendapat pesan dari seseorang yang mengaku sebagai mantan staf internal kepolisian. Ia mengirimkan bukti tambahan, praktik pungli terhadap warga sudah berjalan lama dan melibatkan lebih dari 1 orang.
Bahkan ada laporan bahwa uang hasil pungli tersebut disetor ke seseorang yang menjabat lebih tinggi. Rama merasa ini bukan lagi tentang Arif. Ini tentang puluhan, mungkin ratusan warga yang selama ini diam karena takut. Malam itu, ia membuka laptopnya, menyusun kronologi, melampirkan video dan bukti transfer uang dari warga yang ikut melapor. Semuanya ia kumpulkan dan kirimkan ke seorang jurnalis senior yang ia kenal baik di Jakarta. Naikkan berita ini, tapi pastikan kamu aman. Jurnalis itu membaca pesan Rama dan membalas dengan singkat. Akan naik besok pagi. Keesokan paginya, berita meledak. Tayangan televisi nasional dan media sosial dipenuhi cuplikan video Letnan Rama di Polsek. Tagar berani karena benar trending selama 2 hari penuh. Namun bukan itu saja. Malam harinya, Rama mendapat pesan gelap. Jangan ikut campur, tentara. Ini bukan urusanmu. Rama hanya tersenyum. Ia tahu, ancaman seperti itu pasti datang. Tapi ia juga tahu, siapapun di balik pesan itu tidak tahu satu hal penting. Ia bukan prajurit sembarangan. Malam itu, sebuah mobil mencurigakan parkir di depan kontrakan Arif. Tapi sebelum siapapun keluar dari dalam mobil itu, 2 kendaraan tentara berpatroli lewat dan berhenti tak jauh dari sana. Mobil itu pergi dalam waktu 1 menit. Rama sudah memperkirakan semuanya. Ia sudah melindungi keluarganya, bahkan sebelum ancaman datang. Beberapa minggu kemudian, satu persatu oknum yang terlibat dicopot. Penyelidikan dibuka oleh kepolisian pusat. Letnan Rama dipanggil secara resmi untuk memberikan keterangan. Ia datang bukan dengan emosi, tapi dengan sikap seorang prajurit yang tahu benar kapan harus diam, dan kapan harus bicara. Tak ada satupun suara dari Rama di media sosial, tak ada wawancara. Tapi jejaknya menyisakan jejak dalam, bahwa ada keadilan yang tak bisa dibeli, selama masih ada yang berani berdiri menegakkannya. Sementara itu, Arif kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun kini, ia tak lagi merasa sendirian. Ia tahu, di balik bayang-bayang diam, ada sosok kakak yang tak segan berdiri di barisan depan, bukan hanya untuknya, tapi untuk siapa saja yang diinjak karena lemah. Dan sejak saat itu, tak ada lagi amplop di meja pengambilan motor polsek itu. Hanya sunyi dan peringatan.